Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Analas Resi Ahimsa. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk melakukan penelusuran informasi melalui laman jurnal Science Direct. Tidak hanya praktik, kita juga akan menganalisis desain pencarian apa saja yang ada di Science Direct. Jadi, simak baik-baik videonya ya. Sebelum itu, tentunya kalian pernah mendengar mengenai situs web untuk mencari jurnal atau buku elektronik. Tentunya kita semua sudah pernah mendengar ya. Ada banyak sekali laman yang menyediakan jurnal dan buku elektronik. Berkembangnya teknologi informasi memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan penelusuran informasi di berbagai laman jurnal yang ada. Salah satunya dengan menggunakan laman jurnal Science Direct. Science Direct adalah sebuah situs web yang menyediakan akses untuk berlangganan ke pangkalan data penelitian ilmiah dan medis. Di situs Science Direct terdapat lebih dari 12 juta konten dari 3.500 jurnal akademik dan 34.000 buku elektronik. Kita dapat menemukan jurnal dan buku elektronik yang terjamin kredibilitasnya hanya dengan menggunakan keyword yang tepat. Hal pertama yang kita lakukan dalam pencarian informasi yaitu mengidentifikasi rumusan masalah yang dibutuhkan dengan menentukan topik dari informasi, kemudian mencari kata kunci yang paling relevan sebagai contoh, interior design modern libraries. Dari topik tersebut ditentukan kata kuncinya yaitu interior design dan modern libraries. Selanjutnya, setelah mengetahui kata kuncinya, kita bisa melakukan pengembangan. Nah, dalam pengembangan ini, kita dapat menggunakan beberapa cara agar menghasilkan pencarian yang lebih spesifik dengan thesaurus, sinonim, dan antonim. Dengan penggunaan thesaurus, kita bisa mendapatkan kata atau frasa lain dari kata kunci dengan artian yang luas maupun sempit. Setelah menentukan kata kunci tersebut, kita bisa memformulasikannya menggunakan thesaurus, sinonim, dan antonimnya, yaitu interior design dengan sinonim decorating scheme atau interior decorating, dan antonimnya exterior decorating atau exterior design. Dan untuk modern libraries, sinonimnya modern architecture libraries atau contemporary libraries. Dan untuk antonimnya, conventional architecture libraries atau conventional libraries. Kemudian dapat disusun menggunakan tabel query dengan memasukkan alternatif kata kunci sebagai berikut, di mana query 1 dengan alternatif 1 interior design dan query 2 modern libraries. Kemudian alternatif 2 dengan query 1 decorating scheme dan query 2 modern architecture libraries. Dan alternatif 3 dengan query 1 interior decorating dan query 2 contemporary libraries. Nah, sekarang kita sudah ada di laman Science Direct nih. Seperti yang kita lihat, ini adalah tampilan awalnya. Kalau semisal kalian belum menentukan kata kunci, kalian bisa melakukan browsing di sini dengan memilih subjek-subjek yang ada dengan scrolling ke bawah. Ada banyak topik dan subtopik yang tersedia dan kalian bisa memilih subjek untuk mencari informasi yang diinginkan. Di dalam Science Direct, kita disajikan 4 subjek pilihan untuk melakukan browse. Terlihat 4 subjek ini yang terdiri dari Physical Science and Engineering, Life Science, Health Science, dan Social Science and Humanities. Di sini kita bisa mencoba untuk browsing dengan mencari topik di bidang ilmu perpustakaan. Kita bisa memilih subjek Social Science and Humanities, kemudian memilih subtopik Social Science. Kemudian, hasil dimunculkan oleh sistem. Kita tinggal memilih publikasi mana yang kita inginkan. Kita juga bisa menyaring hasilnya melalui menu yang ada di sebelah kiri.
Menu ini membantu kita untuk mencari hasil yang sesuai berdasarkan publication type, journal type, dan access type. Jika kalian sudah memiliki kata kunci, kita bisa langsung mempraktikkan cara menggunakan basic search. Hal pertama yang dapat dilakukan kata kunci tersebut dengan menggunakan penelusuran basic search. Fitur ini merupakan fitur pencarian yang sudah biasa kita gunakan melalui search box secara langsung. Di sini kita bisa melihat terdapat keyword, author name, jurnal atau book title, volume, issue, dan page. Praktiknya, jika kamu belum mengetahui kata kunci dari informasi yang ingin dicari, bisa ketikkan keyword sebagai contoh. Saya ingin mencari informasi terkait desain interior perpustakaan modern. Maka dari itu, saya mencari informasi dengan interior design modern libraries. Pada box pencarian keyword, bagian kiri atas laman Science Direct, lalu muncul artikel terkait dari keyword yang saya ketikkan sebelumnya. Namun, sepertinya saya rasa belum cukup untuk mengerucutkan dan mencari informasi yang relevan. Jika kalian merasakan hal yang sama, kita bisa menggunakan fitur Advanced Search. Baiklah, sekarang kita akan mencoba menggunakan menu Advanced Search. Sebelum menuju langkah-langkah bagaimana cara menggunakannya, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai Advanced Search. Ketika kita menggunakan Advanced Search, kita dapat menggunakan lebih dari satu kata kunci untuk memformulasikan pencarian. Kita juga bisa menggunakan operator boolean dalam pencarian kita. Pada pola pencarian Advanced Search, terdapat 12 fields yang tidak harus diisi semuanya. Kita bisa menggunakan beberapa di antaranya. 1. Find articles with these terms. Berisi kata kunci yang akan kita masukkan. Kita bisa meng-quote query yang kita masukkan untuk mencari informasi yang lebih spesifik atau kata tersebut harus muncul ketika kita mencari suatu informasi atau dokumen. Di sini kita juga bisa menggunakan operator boolean. Yang kedua, in this journal or book title. Jika kita tahu nama jurnalnya, maka bisa langsung memasukkannya. Jika tidak, maka semua publikasi atau nama jurnalnya akan muncul di pencarian. Lalu yang ketiga, year, author, author affiliation, volume, issue, page, reference, ISSN, or ISBN. Bisa dikosongkan apabila diisi, maka pencarian kita akan lebih spesifik. Yang keempat, title, abstract, or author specific keywords. Diisi jika ada istilah yang harus muncul dalam abstrak judul atau kata kunci. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Advanced Search. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menuju praktiknya setelah ini ya. Pertama, masukkan kata kunci utama. Di sini kita menggunakan kata kunci interior design. Lalu, kalian klik show all fields dan terdapat kolom author specific keyword. Dalam kolom tersebut, kita masukkan kata kunci spesifik dari informasi yang ingin dicari. Dalam contohnya, saya masukkan modern libraries dari pencarian informasi yang saya perlukan. Setelah selesai, kita klik search dan muncul hasil dari pencarian. Kemudian, kita bisa menggunakan salah satu fitur yang ada di Science Direct, yaitu Faceted Navigation. Kita bisa menggunakan fitur ini untuk merefine atau memperbaiki hasil yang sudah dimunculkan. Menu ini berada di bagian sebelah kiri yang terdiri dari years, article type, publication type, subject area, dan access type.
Nah, kali ini kita praktik sambil melakukan analisis desain pencarian informasi. Yang pertama yaitu autocomplete. Autocomplete merupakan fitur pada mesin pencari yang memungkinkan sistem untuk memberikan saran pencarian ketika akan mengetikkan dalam search box. Pada portal jurnal Science Direct, desain pencarian autocomplete tidak tersedia ketika kita mengetikkan pada kotak pencarian. Yang muncul hanyalah query yang sebelumnya sudah pernah kita masukkan. Selanjutnya ialah Base First, yaitu fitur yang menyajikan temuan informasi berdasarkan relevansi dengan query menurut sistem Science Direct. Untuk praktiknya, kita masukkan terlebih dahulu query di dalam kotak pencarian. Lalu, enter untuk memunculkan hasil. Setelah itu, kita bisa mengatur hasil yang telah dimunculkan dengan mengurutkannya berdasarkan relevansi atau berdasarkan terbitan terbaru. Ini contoh hasil yang dimunculkan berdasarkan relevansi pada query. Sedangkan yang ini contoh hasil yang dimunculkan berdasarkan terbitan terbaru. Selanjutnya yaitu Federated Search, yang merupakan fasilitas yang memungkinkan portal jurnal untuk melakukan penelusuran dari multiple database. Dengan cukup menggunakan satu query, maka sistem akan dicarikan hasil di banyak database. Tapi, di Science Direct ini tidak menyediakan fasilitas Federated Search karena hanya memiliki satu jenis database saja. Berikutnya, yaitu Faceted Navigation, yang berfungsi sebagai guide yang bisa mengantarkan kita pada informasi yang ingin kita cari secara lebih spesifik. Kita bisa menggunakannya untuk merefine atau memperbaiki hasil yang sudah dimunculkan. Menu ini berada di bagian sebelah kiri yang terdiri dari Years, Article Type, Publication Title, Subject Area, dan Access Type. Kali ini, kita dapat menggunakan spesifikasi tahun publikasi jurnal atau artikel, yaitu mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Terlihat bahwa recall yang dihasilkan menurun. Sebisa mungkin kita menekan recall untuk mendapatkan precision yang tinggi agar mempersempit hasil pencarian sehingga mudah untuk pemilihan result yang dianggap relevan dengan query. Selanjutnya yaitu pagination. Pagination itu seperti pengaturan layout, yaitu bagaimana portal jurnal menampilkan halaman yang membantu kita untuk memilih informasi. Di Science Direct ini, kita hanya bisa menggunakan pagination untuk mengatur jumlah artikel yang ditampilkan di tiap halaman. Pengaturan ini berada di bagian paling bawah halaman. Selanjutnya yaitu Actionable Result, yaitu menu yang kita gunakan untuk melakukan aksi seperti mengunduh atau mengambil sitasi. Fitur ini dapat kita temukan di artikel yang kita pilih. Selanjutnya, kita akan melakukan proses terpenting dalam pencarian informasi, yaitu memilih artikel yang muncul dalam pencarian dengan keyword yang kita masukkan, karena pasti akan memanggil artikel yang lumayan banyak. Namun, apakah semua sesuai dengan yang kita inginkan? Jawabannya tidak sepenuhnya sesuai apa yang kita cari. Untuk memastikan apakah artikel yang kita cari benar-benar sesuai kebutuhan, kita dapat membaca abstrak yang tersedia di dalam artikel yang dapat kita klik pada tulisan abstrak pada artikel yang muncul
yang dapat mempermudah kita sebelum melihat atau mendownload full text jurnal yang kita dapatkan apakah sesuai. Jika sudah merasa sesuai dengan jurnal yang dicari, maka bisa mendownloadnya secara full PDF dengan klik menu ini. Maka jurnal sudah terunduh dan bisa dibuka. Namun dari itu, ada pula hanya dengan membacanya secara full PDF tanpa harus mendownload. Serta untuk sitasi dapat diklik di bagian kanan setelah ekstrak, abstrak, dan download PDF. Seperti yang sudah kita praktikkan tadi, dengan menggunakan kata kunci interior design modern libraries, pada basic search dan advanced search, kita bisa melihat perbandingan hasilnya. Pada hasil pencarian menggunakan basic search, kita memperoleh hasil mencapai 6.000 lebih. Sedangkan pada advanced search, kita memperoleh hasil yang lebih sedikit, yaitu 43 hasil. Bisa dikatakan recall pada advanced search lebih sedikit karena hasil optimalisasi pencarian yang kita lakukan. Sehingga hasil yang kita peroleh lebih spesifik dibandingkan pada basic search. Akhirnya, setelah sekian praktik yang kita lakukan, kita bisa menyimpulkan jika laman portal jurnal Science Direct ini dapat menemukan jurnal dan buku elektronik yang terjamin kreativitasnya hanya dengan menggunakan keyword yang tepat. Kita bisa menggunakan Science Direct sebagai referensi saat mengerjakan tugas ya, terutama di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Oke, segitu dulu ya penjelasan tentang tutorial penelusuran informasi menggunakan laman jurnal Science Direct melalui SSO Undip. Apakah cukup dimengerti? Oh iya, jangan lupa selalu menaati etika penggunaan informasi ketika menggunakan sumber informasi yang kalian temukan ya teman-teman. Semoga dengan adanya video ini, kalian semakin bijak dalam menggunakan informasi yang akan kalian gunakan ya. Terakhir, perlu diingat ya teman-teman, video ini merupakan tahapan akhir dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. So, pastikan kamu menonton videonya dari awal hingga akhir ya. Jika kalian merasakan manfaat dari seri video ini, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya, agar kita semakin terampil memanfaatkan informasi.